Belajarlah dari Tuhan Yesus. Ternyata semua sarana yang Dia gunakan untuk pelayanan, tidak ada satupun yang hak milik Yesus pribadi. Semua Dia pinjam. Dari lahirnya Dia pinjam kandang. Ingat itu. Sampai matinya Dia pinjam kuburan. Tidak ada orang miskin sekalipun kuburan itu pinjam, kecuali Yesus. Kuburannya siapa yang dipakai? Yusuf, orang Arimatia. Di situ saya belajar. Maka itu dalam pelayanan jangan ingin punya hak milik apa-apa. Satu kali saya marah, ada pendeta khotbah, ternyata sudah banyak. Ada gereja satu yang alirannya selalu makmur, sukses, kaya, berhasil, terus begitu saja. Nah, satu kali ada khotbah begini. Kalau saudara sejak ikut gereja kami sudah 3 tahun naik motor terus, gak beli mobil, ada yang berdosa. Wih, kurang ajar betul. Lalu khotbahnya begini lagi. Siapa yang masih kontrak, maju ke depan, saya akan doakan supaya tahun depan tidak kontrak dan beli rumah. Saya berkata, hei, kamu gak pernah baca Alkitab. Baca 2 ayat terakhir sebagai ayat Kisah Rasul. Di pasal 28 ayat 30, Kisah Rasul menulis Paulus itu kontrak rumah di Roma selama 3 tahun. Tapi itu dia berdosa dong, kontrak rumah, gak beli rumah sendiri. Loh, kamu tertawa juga? Jadi kalau ada hamba Tuhan masih kontrak, puji Tuhan, engkau temannya Paulus. Katakan amin. Jadi konsep ini kita harus sadari, saudara. Yesus dari awal hidupnya sampai matinya semuanya pinjam, enggak ada milik sendiri. Ayo kita ikuti jejak. Amin. Kalau memang kita bisa beli-belilah, kalau tidak jangan merasa berdosa. Nah, hari itu dia perlu fasilitas. Karena kalau dia tidak mundur menjauh dari kerumunan orang di pantai, suaranya nggak sampai. Karena zaman itu belum ada speaker dan mikrofon. Nah, satu-satunya untuk dia mundur, dia harus perlu sarana. Kalau nggak dia tenggelam. Dan Alkitab menulis pagi itu dia lihat berapa perahu. Udah masa lupa, Lukas 5 lihat, jangan lihat saya. Ada berapa perahu pagi itu yang dia lihat? 2 perahu. Nah, lihat ini cara Yesus ini. Kalau ada 2 perahu berarti dia harus milih. Nggak mungkin dia naik 2-2. Oke? Nah, ini penting sekali. Ketika dia ada 2 perahu, dia pilih. Di sini saya belajar lagi. Apapun yang jadi motivasi untuk Yesus memilih, selalu alasannya ada orang yang akan dipakai selanjutnya. Saya ulangi kata-kata ya. Tadi Pak Topo cerita, pimpinan pesat untuk suku Wana di Sulawesi Tengah itu namanya Pak Barlin. Ternyata Pak Barlin itu tahun 98. 90 berapa? Yang 91. Waktu Pak Sutopo buat KKR dia anak-anak SMA. Dan dia mengundang siapa punya hati untuk menjadi misionaris. Pak Barlin masih SMA, dia adik Bu Camat. Adik camat di satu desa. Di Camat Tuhan. Dan sampai hari ini Pak Barlin jadi pimpinan pelayanan pesat di Sukuan. Saudara, Yesus dalam berbuat apa saja selalu mikirkan dampak yang jauh, asal ada orang diselamatkan. Lukas 7, nggak usah dibuka ya, cuma saya sebutkan. Ayat 36 ada tulisan begini. Pada suatu hari Yesus diundang makan di rumah Simon orang Farisi, makan malam. Nah, saya belajar di situ. Ternyata apapun juga yang dibuat oleh Tuhan Yesus, dia tidak pernah mikir ke diri sendiri. Dia selalu ingin cari dampak. Siapa yang aku bisa berkati kalau aku harus memenuhi undangan itu. Jadi buat Tuhan Yesus bukan soal makan malam gratisnya yang dia iakan, tapi dia ingin cari siapa yang bisa aku berkati malam itu.
Kalau malam itu dia tidak dapat informasi, ada orang yang perlu dia, saya percaya Yesus nggak mau terima undangan. Dan Alkitab menulis, saudara, malam itu seorang perempuan yang terkenal di kota itu berjumpa Yesus, dan dia urapi Yesus dengan minyak nasi. Kalau nggak ada orang itu, Yesus nggak ada. Catat lagi, Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3 ditulis begini. Lalu Yesus kembali lagi ke Galilea, ayat berikut, dan harus melewati daerah Samaria. Kalau saudara lihat peta, perjalanan ke Galilea dari tempat dia ada hari itu dan harus lewat Samaria, itu sama dengan dari Palembang mau ke Jakarta lewat Medan. Kan gak lucu. Itu muternya jauh sekali, lihat peta nanti malam. Nah pertanyaannya, kalau ada kalimat Yesus harus balik lagi ke Galilea, kata ke Galilea, kembali ke Galilea, itu menunjukkan tadi dia sudah dari sana atau belum? Coba jawab. Sudah. Lalu kenapa kembali lagi? Pertanyaan sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Kristus itu harus tinggal di surga. Nah di ayat itu dikatakan dan harus melewati daerah Samaria. Siapa yang mengharuskan ini? Dan kenapa mesti putar? Ingat. Dan kalau kita baca selanjutnya, masih ingat waktunya jam berapa perjumpaan perempuan itu? Ayo jam berapa? Gak usah ragu-ragu, jam berapa? 12 siang, matahari terik. Ingat zaman itu gak ada warung es atau warung Coca-Cola. Dan kalau dia harus panas-panas balik lagi begitu, ini jalan jauh. Maka kita ketemu lagi. Saya disitu menemukan ternyata siang itu ada seorang yang butuh dia. Dan itulah perempuan Samaria. Dan hebatnya lagi, menurut ayat 39 Yohanes pasal 4, dialah penginjil pertama di dunia yang tidak pernah sekolah Alkitab. Catat itu baik-baik. Banyak orang sekolah Alkitab gak berani nginjil. Ini tidak pernah sekolah Alkitab. Dan ingat, banyak orang di kampungnya menjadi percaya Yesus. Ini kata penting, karena perkataan perempuan itu. Buat saya ini gila. Kenapa? Di mata tetangga-tetangganya dia sudah berubah dari pelacur atau masih pelacur? Masalah udah coba jawab, sudah mas. Sebab baru berangkat. Kalau saudara peragakan dialog mereka dua, itu nggak sampai 1,5 jam. Yang saya heran, bagaimana seorang berdosa jumpa juru selamat kurang dari 1,5 jam, statusnya berubah jadi penginjil. Ini pertemuan model apa? Ngerti kata ini saudara? Dari mana kita tahu dia pelacur? Yesus berkata, aku gak punya suami. Karena persyaratannya itu dapat air gratis, panggil suami. Secara logika, apa hubungannya air dengan suami? Saya tidak tahu. Tapi disitulah Injil itu masuk. Panggil suami. Dengan tersipu-sipu, perempuan itu berkata, aku gak pernah punya suami. Tapi berkata, 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan sudah gak ada lagi. Sekarang yang ke-6, wih hebat, dia punya simpanan 6 laki-laki. Ini pun bukan suami. Nah kalau begitu, kalau bukan pelacur apa? Jadi 1,5 jam yang lalu waktu dia berangkat dari rumah ke sumur itu, ini masih pelacur. Pulang lagi, ada orang bertobat dan kata banyak. Itu yang luar biasa. Saya ulang. Jadi apapun yang Yesus buat selalu harus punya dampak. Maka itu ketika 2 perahu itu harus dipilih, Bapa di surga memberitahu pilih yang itu. Pasti Yesus tanya, kenapa Bapa? Yang punya namanya Simon, aku mau urusan dengan dia. Ayo kita buat ini. Maafkan saya cuma cerita. Inilah cara saya hidup sampai hari ini. Saya diundang resmi oleh gereja di Jambi Rabu dan Kamis. Rabunya di kota Jambi,
Kamisnya ada di Bangko. Nah, Senin Selasa ini saya kosong.